Heeh, itu alhamdulillah gitu mereka, eee, jadi sesuai dengan umurnya. heeh, Kalau yang sudah Al-Qur'an gitu saya suruh pakai yang, apa itu, level berapa ya, 6 ya? iya 6. Heeh, kalau yang masih usia 5 tahun, yang masih TK itu pakai Mhm, level 1. mhm, Tapi kalau yang sudah SD kelas 2, kelas 3, kelas 5 itu mengikuti mengikuti apa, kemampuan mereka gitu. Ada yang level 2, ada mhm, yang level 5, ada yang 4, kayak gitu, Pak. Dan alhamdulillah gitu, mereka bisa. iya. Oke oke oke, ini jadi pegangan, oke. Ibu Aisyah, itu anak-anak bukunya beli atau free? 60 itu. Lebih Suruh beli ya? Langsung, Pak Ian. iya, alhamdulillah. Kalau itu. Iya gitu ya? Lumayan kalau 60 anak Ya? ekspektasi. Oke oke oke. Iya, Oke, siap Ibu Aisyah. Mungkin gini, Ibu Aisyah itu udah punya murid, udah punya 60 itu ya? Gitu. iya, Itu Ibu Aisyah harus ada tujuan, ya 60 orang ini mau diapain, seperti itu. Jadi harus punya tujuan, harus diapain gitu. Jadi nggak ngalir aja. Itu harus iya, harus mulai sekarang itu. Mungkin nanti itu ya, apa itu, sesuai dengan konteks yang ada di sana aja. Saya nggak tahu konteks yang ada di unitnya Bu Aisyah itu, yang dibutuhkan di sana itu apa. Atau mungkin Ibu Aisyah, apa itu, membuat event gitu ya. Nah, nanti kalau umpamanya udah lancar, itu di wisuda atau di apa, seperti itu. Itu kan bisa. Jadi di situ kan ada patokan. Kalau sudah ada patokan, nanti arahnya enak, seperti itu. Berarti Ibu Aisyah, apa itu, mengandalkan tujuannya ada di kualitas, kualitas. Jadi anak-anak belajar di unit, itu ada target capaiannya. Ya mulai sekarang harus didesain itu. iya. Seperti Nah, itu. maunya Bisa. begitu, Maunya begitu ya? cuman Ya. kendalanya kendalanya ini, kekurangan guru gitu. Kendalanya di guru, saya nggak ada belum ada guru yang membantu itu belum ada, kalau untuk di AGA ya. Mhm, Kalau, murid AH aja saya ada sekitar 57. mhm, masya Allah. Iya, Iya iya iya. untuk agar AH ya, AH sama AC itu campur, ada segitu sama Pracalis. Guru bantu? Guru bantu di akhir? Guru bantu alhamdulillah ada 2. Udah sip. Mhm mhm. Iya iya. Jadi, apa itu, sebenarnya kalau mamanya tidak ada guru, ya tambah guru. Simpelnya gitu Iya, sih. Ya itu cuman lebih menyesuaikan. susah. Eh, iya, dari gitu. Betul. Intinya apa itu, harus punya tujuannya dulu. Kalau mamanya tidak ada tujuan, takutnya apa, nanti jangka pendek Ibu Aisyah gitu ya. Jadi Iya, iya, nanti itu kayak betul. apa itu, ramainya itu cuma gitu aja, karena nggak ada tujuan. Nanti lama-lama, tidak terkontrol, nanti habis ya gitu, gitu Iya, ya. Jadi iya, bisa bisa konstan atau bahkan lebih bertambah, itu kita itu mendesain bagaimana tujuan kita, seperti itu. Ya kalau mamanya apa itu, belum ada yang bantu berarti minta bantuan, kalau mamanya belum ada guru berarti cari guru. Masalahnya nanti ada masalah ya karena iya, masih iya, karena iya, masih iya gitu ya. Yang iya, penting apa itu, eee, jangan takut jangan takut, iya, jangan Kak. sekolah. Menyerah Ya gitu sip, iya, kayak gini loh, harus harus gini, mental guru-guru AGA itu harus kayak gini, gitu ya. Jangan pernah takut, jangan gitu. Kita komunitasnya kuat. Kalau mamanya ada ragu, tanya. Ya, fas'alu ahla dzikri, tanya kepada orang yang mengetahui. Ya, kita terus belajar terus belajar terus belajar, jangan sampai berhenti. Ya, jangan takut ya. Cuman, ya itu ya, itu berarti sudah potensinya bagus untuk Ibu Aisyah gitu ya. Muridnya aja dan itu juga yang di akhir juga harus ditargetkan juga itu Ibu Aisyah. Ibaratnya akhir itu buat penyerangan, Aga buat bertahan itu kan bisa. Mungkin Aga itu kualitas, terus AHE itu nanti kuantitas kan bisa ya, Bu Aisyah ya. iya,
Yang asalnya nih 50, nanti bulan depan bisa 60, bulan depan lagi Iya. bisa 70 kan, itu juga harus ditetap juga itu malah itu. Jadi kan nanti itu berkembang gitu loh, apa ya, bertumbuh unitnya gitu ya Mbak Aisa ya. Mulai sekarang desain dan komitmen pada diri sendiri, tetap belajar dan fokus. Ya Mas waktunya banyak terbagi-bagi sama yang lain. Nah itu. Iya. Iya, Mmm, yang penting itu ya, apa itu, eee, karena DI itu, buat kita mencari ma'isyah, ya gitu ya, ya kita luangkan waktu di situ. Jangan sampai kayak gitu ya, Ibu Aisyah ya, harus iya, Mas. ada tujuannya. Mulai sekarang ditetapkan bagaimana tujuannya, nanti, kapan-kapan kami tanya lagi. Gimana? Gitu ya? Sip. Oke, Aisyah. Makasih Mbak Aisyah. Besok Sama-sama, langsung Mas, mari. ini sudah mulai lega kan? Tadi serak banget, ini udah Iya, mulai lega. Ya, sip. iya dikejar. Oke, jadi gini, ya Bapak Ibu Guraga, tadi Bu Aisyah bilang anak-anak 5 tahun itu, eee, sangat bisa mengikuti, malah seneng bisa mengikuti gitu ya? Iya, alhamdulillah pada senang, Mas. Ya, artinya apa? Artinya itu kalau seumpamanya ada yang mau double ya antara AHI sama AGA, itu langsung masukkan saja, dan memang gitu. Dan ini, eee, hid kekuatan tersembunyi di AGA itu seperti itu. Jadi anak-anak itu bisa menerima, gitu ya. Jadi ketika nanti ada, apa itu, orang tua, ya baik saya, yang mau ngesake ngaji anaknya, padahal usianya masih 5 tahun atau preschool, gitu ya, masukkan saja, gitu ya. Iya, Gitu. Kasih Mbak Aisyah. sama-sama, Mas Torik. Iya. Oke, saya mau itu, yang lain, gitu ya. Coba, mmm, Bu Ibu Binti Ismail, Ibu Binti Ismail? Iya, sip sip. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Pak Tarik. Waalaikumsalam. Ini Ibu siapa? Ibu Husnul. Halo. Mhm. Oh, Ibu Husnul. Ibu Husna? Husnul. Ibu Husnul, Ibu Husnul, oke. Ibu Husnul Semarang? Ya, betul. Biasanya pakai nama itu, apa itu, nggak Semarang. Oke. Iya, emailnya saya ganti, Pak. Oh iya, Husnul. Oke. Bagaimana itu, apa itu, dulu kan terakhir itu ya Husnul ya? Emak-emak, ngajarin emak-emak. Ya, memang sampai Semester. Nah, dari sekarang ya ngajarin emak-emak ya, alhamdulillah. Iya. sekarang kalau mau lebih promosikan diri tuh ya, belum ada sih. Soalnya di situ TPQ banyak banget. Walaupun TPQ banyak banget, sebenarnya kalau mau tuh bisa loh. Cuma saya itu, udahlah dia fokus ke emak-emaknya dulu aja, nanti sembari kita sambil jalan berpikir gimana. Saya juga terkendala lain-lain ya, kayak itu dan ya adalah pokoknya. Jadi saya ngomong aja dulu. Banyak masjid ada di perumahan belakang rumah saya ada, ping Mhm. ada berapa rumah lah, itu satu RT ada. Tapi memang kalau ada nggak ada, baru baru saya sekitar sini rumah ini gitu. Berapa berapa itu murid-muridnya? Gus Dur? Ya belum banyak sih Pak. Kalau emak-emak itu kan sekitar 5-an. Lumayan, oh itu udah banyak. Alhamdulillah. Jadi kalau mamanya yang anonim ya?
Bapak putus-putus ya di tempat Oh, yang suaranya. kalau yang anak-anak belum? Anak-anak sudah saya tutup itu Pak, karena aduh bagi waktunya itu belum siap saya. Nanti kalau udah pembenahan insya Allah saya buka lagi. Dengan adanya komunitas ini kan saya juga senang loh ada ya semacam ada semangat, senang liatin ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa ya. Eh, samping semangatnya full, itu muridnya juga banyak-banyak, terus inspirasi, gitulah ada. Itu Gitu, buah ya. value juga gabung di sini, Pak. Alhamdulillah. Ya. Jadi nggak apa-apa Ibu Senul, apa itu eh gini Ibu, saya kok Gimana? kepo. Ibu Senul, Iya, pernah nggak waktu itu kayak Don ngajar dengan agak ini? Heeh, saya iya, heeh. agak. Enggak sih kalau soal agak sih saya enggak down. Kalau soal intern baru ada kadang down, kadang up gitu. Pinter itu gimana? Ya biasa lah. Oh alah, iya iya iya. Iya iya iya. Iya. Jadi Kan gini, bagus lah ya. Dari testimoni beberapa emak-emak yang dengan sukarela memberikan testimoni itu, Masya Allah, ya entah. Ini kok bisa dari huruf per huruf dengan sabarnya dari awal nol sekalipun yang jadi ada beberapa mu'alaf yang memang baru belajar Pak. Mu'alaf, kemudian ada yang mak yang memang punya kebutuhan khusus satu gitu ya. Sisanya sih biasa. Jadi selama ini aku belajar itu kayaknya menurut beliau ya langsung kalau ini kan sistematis dan dari awal kemudian begitu tegang ya karena ada nampaknya, ada permainannya, kemudian ada pengayaannya. Jadi satu rentetan beberapa langkah. Kalau yang biasanya kan cuma di drill biasa langsung modul gitu ya Pak ya. iya, Kan tahap lah itu ada kelebihan di situ. Makanya saya wis belajar aja lah terus kendala apapun maju itu Pak. itu ngajar emak juga pakai permainan. Tentu dong malahan Iya, iya. ada ya kan ada tuh yang bawa anak-anak juga anak-anaknya kan liatin penasaran gitu mungkin kalau di rumah katanya mama pingin permainan yang tadi mama gurunya katanya Ah, iya iya iya. gitu. Ya, betul. Sip, sip. Ya itu kan sebagai bonding juga Pak jadi enggak selalu modul gitu tapi jadi ada semacam semakin refreshing gitu ya sehingga mereka kan nggak sepaneng terus-terusan Pak walaupun sama kita juga butuh main loh Pak. Ya, ya, betul, betul, betul. Malah malah bagus, katanya bahwa itu, seperti itu. Oke, Ibu Husnul. Nah, jadi intinya Ibu Husnul harus, ini kan ada yang mualaf, ada yang itu harus konsisten itunya ya, apa itu, suasana hatinya, seperti itu. Jadi mungkin, eee, masalahnya di itu ya, waktu untuk Ya kadang pagi kalau pagi tiba-tiba saya ada acara gitu saya geser ke sore ya Bu gitu ya kalau memang sore beliau-beliau ada waktu ya bisa tapi kalau nggak bisa ya gimana lagi gitulah mama biasa kan urusan enggak ini apa namanya tertentu banget jadwal yang harus jam segitu ya kita usahakan jam segitu
Nah, iya. Misalnya kita bisa memprediksi kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan itu kan harus ya biasa mama kan sudah jadwalnya masing-masing gitu ya. Ada masak, ada nyuci, ada apa gitu. Ya karena sesuatu itu ya, apa ya, istilahnya apa itu sudah dewasa atau itu berarti jamnya itu tidak bisa dipatenkan ya seperti itu. Iya. Mungkin Ya, itu apa itu ada tujuan gitu ya, mendesain tujuan gitu. Apakah ini emang mau strukturkan atau sementara ini dulu? Yang penting kalau mamanya sudah ada tujuan distrukturkan atau apa, berarti kan nanti kan ada jalan ke situ, seperti ya Gus dulu ya. ya. Kalau itu apakah nanti ada tempat baru ataukah masih di situ Ibu Husnul ada yang bantu atau apa? Nanti ada tujuannya dulu, tujuan ditetapkan saya pengen eh, yang ngaji ada 10 orang atau apa seperti itu. Jadi biar apa itu ada bekal nanti di akhirat ilmu bermanfaat dan sebagainya. Kalau namanya bekalnya 5 orang, terus orang kan dua, banyak semakin tambah banyak semakin ayem. Tapi ada tujuannya dulu. Biar apa? Biar gak down. Biar gak down, biar gak seperti itu. Ada yang dituju. Gitu ya, Bu. Husnul ya. Iya, betul. Itu ada plan uh, untuk tahu ngalir aja. Ya tentu ada, kalau saya tentu ada. Gimana? Tujuannya apa? Boleh sharing. Kalau awal-awal nih ya, saya ingin membantu sekitar sini yang memang tahu huruf ataupun ingin melancarkan bacaan ya dengan mudah. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu bisa baca diharapkan mereka itu paham apa yang dibaca sehingga nggak sekedar bacaan kosong gitu loh. Justru inilah letak Muslim itu memahami nah, jadi nggak sekedar baca ya walaupun memang baca juga dapat pahala tapi alangkah lebih baiknya kan ya kita memahaminya. Nah makanya kemarin itu saya sempat tanya-tanya soal apa tuh MKS dari MKS itu program Fitri. ya itu sebenarnya arahnya mau ke situ juga Nasib. karena ya kita sebagai muslim kok nggak paham. Nah, Syukurnya ya justru di situ ya Pak ya kita harus paham kitabnya kita nggak sekedar baca. Nah untuk ke sana itulah saya lagi Bismillah. jadi kita honor kelas. Honor kelas. Eh, Sip. kalau Oke, oke, oke. jalan dan ya mudahkan insya Allah. Soalnya sekarang kan ya udah paham, udah bisa, udah lancar. Buat apa kalau nggak kelar di situ kita bantu beliau-beliau itu untuk memahami, mentadaburi kitab suci. Terkadang kan hanya sekedar kitab hiasan di lemari buku gitu loh kan. Insya Allah. Iya, hiasan saya kan sayang. Oke, Seribu sayang. iya iya Bu. Jadi dari Bu Sul ini agak itu tidak hanya tentang manajemen, bagaimana kita itu bisa membantu dan menyelesaikan masalah ibu-ibu atau siapapun lah yang ingin fasilitasi itu kita bantu di gitu ya Bu Sul. Ya Allah. Ya, benar Bu. Jadi ya, selanjutnya ini nanti desain bagaimana nanti wah dari ini semua gitu ya dari uh, Bu Husnul atau komunitasnya Bu Husnul nanti arahnya kemana ketika sudah ada arah tujuannya nanti dunia itu akan mengarah ke sana. Yang penting itu dari mindset Bu Husnul sendiri itu harus ditetapkan.
nanti kekuatannya di situ, Bos. Nah, ini seperti itu. Kalau umpamanya nggak ada arah nanti sia-sia nanti gitu. Iya, jadi harus ada arah. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih, Ibu. Emang benar apa itu Al-Quran itu pedoman hidup. Jadi sekarang itu kita itu pedoman itu apa seperti apakah pedomannya itu TikTok, apakah pedomannya itu Instagram. Padahal pedoman kita itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bahasa Arab. Nah, kita orang Indonesia sehari-hari pakainya bahasa Indonesia. Nah, biar paham apa? Biar paham ya ikut KBBI. Iya, berat itu Pak. Soalnya ya nanti akan tersaring sendiri mana-mana orang-orang yang betul-betul ke arah sana. Selamat pagi. Oke, makasih Bu sudah sharing-sharing. Nah, ini mantap sekali. Oke. Ya, Iya, kualitas dulu yang pikirkan sekarang, kualitasnya mama yang beda. iya. Betul, desain itu. Sip. Kualitas beda. Insya Allah. Doakan Pak. Wah, saya selalu mendoakan seluruh unit-unit AGA seluruh Indonesia itu doakan terus. Saya sholat. Iya. Amin, amin, amin. Iya. Oke, terima kasih Bu Sul, karena itu ya waktu juga. Oke, jadi Braga di Aga itu banyak sekali yang dibahas dan setiap minggu, setiap pekan, nah kita akan apa itu bertemu terus membahas apapun ya manajemen oke, membahas metode oke, semuanya nanti kita bahas dan kita itu ya. Jadi tergantung apa tujuannya, semuanya nanti akan dibahas, dibantu di komunitas ini. Ya, 5 menit, 20.40 kita selesai. Ibu Frida ada tambahan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Sori melihat menyaksikan gitu tadi ya pemaparan dari Bunda Siti tadi yang muridnya Masya Allah 60 gitu ya. Jadi yang unit lain yang muridnya kurang dari itu mungkin merasa aduh gitu ya. Jadi sedikit pesan saja bagi yang muridnya belum banyak itu jangan bosan terus berinovasi. Jadi ibaratnya tempat les kita itu adalah taman yang penuh dengan bunga. Bagaimana kita mendatangkan kupu-kupu? Ya kita perbanyak bunga gitu ya. Indah bunga. Nah, itu tadi inovasi seperti itu sehingga akan memancing kupu-kupu yang banyak itu akan datang kemari. Itu saja. Inovasinya seperti apa? Inovasinya adalah kita membaca lingkungan sekitar kita itu yang dibutuhkan apa. Jadi kita mencari apa yang dibutuhkan oleh lingkungan kita. Karena kebutuhan di unit Bunda Siti itu beda dengan kebutuhan yang di Bunda Binti dan lain sebagainya. Jadi kita mencari titik kelemahan apa yang dicari seperti itu. Terima kasih, itu saja sedikit dari kami. Semoga bisa memotivasi untuk teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Sori waktunya. Ya, terima kasih Bu Frida. Jadi kan kalau namanya Bapak Ibu Guru Aga tujuannya untuk menambah kuantitas, berarti yang difokuskan itu adalah bagaimana penataan unitnya, gitu ya. Jadi unitnya itu ditata yang bagus, yang rapi, bersih, seindah mungkin, gitu ya. Kalau memangnya unitnya indah, nanti apa itu muridnya secara jumlah nanti akan pada berdatangan, pada penasaran. Kok bagus apa itu ditata dengan apa itu biar orang-orang tahu oh di sini tuh tempat ngaji, oh di sini tuh tempat les kayak gitu. Nah, dan itu semuanya bisa diketahui dengan kita itu belajar. Seperti itu kita baca, kita belajar dan itu belajar terus tiada henti. Kayak seperti ya. Jadi tujuannya tinggal apa dulu. Kalau tujuannya kuantitas berarti yang diserang, yang difokuskan itu. Ya kira-kira seperti itu. Ya terakhir mungkin ada informasi dari MKS, Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya off cam begitu ya. Mohon maaf semuanya. Tidak ada informasi penting begitu. Satu saja
Dari pengalaman kami MKS, kemudian bertemu dan bisa bersilaturahim ke unit-unit AGA begitu ya. Artinya begini, yang bisa kita simpulkan adalah siapapun yang awalnya dulu bergabung dengan AGA, fenomenanya hampir sama dengan AHE. Jadi bagi para unit AGA yang masih dalam ikhtiar terbaik begitu untuk unitnya, nggak usah putus asa. Yakinlah, sekarang ternyata banyak dari unit-unit AGA yang dulu itu merasa pesimis begitu. Itu sekarang malah giroh, semangatnya luar biasa begitu. Itu tadi kembali ke niat awal tadi yang disampaikan Ustadz Torik tadi. Ya kan, nawaitunya itu apakah kemudian itu untuk kualitas atau kuantitas. Tapi yang paling bijaksana adalah kualitas iya, kuantitas juga iya. Artinya itu saling terkait. Dengan kita benar-benar, katakanlah 1, 2, 3 murid tetap memberikan pelayanan kualitas yang terbaik, itu yakinlah nanti kuantitas itu akan mengikuti begitu. Ya, yakin itu. Dan ini sudah banyak sekali unit-unit AGA yang membuktikan ya dengan kualitas yang kita sudah berikan kepada murid-murid terbaik kita, terlepas jumlahnya cuma 1, 2, 3, nanti itu kemudian akan menjadi brand ambassador, ya marketing kita sendiri yang nanti akan bercerita kepada orang tua murid yang lain dan sebagainya begitu. Itu yang pertama. Terakhir, ada program Gauru KVB yang ini luar biasa begitu. Kemarin kita sudah mengadakan Zoom meeting kepada seluruh pembelajar KVB. Saat ini sudah ada 6 kelas virtual Baringkai begitu. Kemarin sudah ada salah satu peserta yang sudah lolos ujian JUS 30. Itu kalau mendengarkan Masya Allah saya gemetar sendiri gitu. Artinya ditampilkan ayat-ayat Al-Quran di JUS 30 secara acak. Masya Allah luar biasa. Kata per kata bisa diartikan dan itu merinding mungkin saya mendengarnya. Jadi kepada para unit AGA yang kemudian ingin belajar di kelas virtual Baringkai, kami persilahkan. Nanti kemudian bisa menjadi owner kelas yang itu bisa mempunyai kelas sendiri, ditawarkan kepada para orang tua, murid. Syaratnya cuma bisa membaca Al-Quran, tetangga dan sebagainya. Insya Allah luar biasa. Akan menambah program di unit kita. Selalu semangat bertumbuh. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ustadz Torik. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Ya, ya Pak Ian ya, Pak sudah melengkapi gitu ya. Intinya antara kuantitas sama kualitas mana dulu? Ya tadi sudah disampaikan sama Pak Ian itu sudah melengkapi semuanya. Kuncinya ada di situ. Gitu. Dan semuanya itu yaitu adalah dari mindset kita yakin atau tidak. Kalau yakin kita bergerak, kalau tidak lebih baik jangan gitu ya. Tak mayaribuka ila mayaribuka. Kalau memangnya nggak yakin ragu lebih baik jangan. Tapi kalau yakin kita gerak. Wah, Mas Tarik ini kalau nggak hitam putih ini nggak ada abu-abu. Gitu ya. Ya, jadi intinya kalau namanya udah yakin, kita tujuannya sudah ada, kita gerak. Ya, Allah tidak akan mengubah nasib hambanya kecuali dari hamba sendiri itu yang mau berubah atau tidak. Seperti kira-kira seperti itu ya. Ya, kita harus tetapkan tujuan. Ya, udah jam 20.42, kita akhiri meet pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Gani ada di sini enggak? Ada Mas. Mas ada. Di foto sebentar Mas Gani? Bisa? Oke. Oh, udah ada angkat tangan dia. Oke, siap. Ya, kita foto sebentar ya. Apa itu nanti yang foto Mas Gani on cam. Mas Gani cek nanti kasih aba-aba. Halo? Oke, udah aba-aba dari saya aja. Ya, on cam ya. Siap. Agak. Nah, 3, 2, 1. Oke, lagi 3, 2, 1. Satu lagi, literasi. Yuk, siap Mas Geni ya. Yuk, 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru Aga. Semoga dari pertemuan kali ini nanti bisa membawa bayangan besok pagi dan bisa membuat kita itu tidak nyangkut, tidak stuck dalam menjalani kehidupan. Kita punya tujuan,
Tujuan yang paling penting itu ya ada, yang paling tujuan itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Doa dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.